A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jumat mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-100 hingga ayat ke-105. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan salah satu faedah surat Al-Kahf. Dari hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa jika seseorang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahf, maka ia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya. Dan di riwayat lain di Sunan koleksi hadis Imam Muslim disebutkan 10 ayat terakhir. Ya. Jadi di sini either way karena dua-duanya hadis sahih ya. Yang maknanya bagi kita adalah 10 ayat. Paling tidak kalau kita tidak hafal, ya paling tidak kita tahu bahwa 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir ini adalah penting bagi kita. Ya, apakah kita memahami Dajjal di sini sebagai fisik Dajjal, sebagai tanda pertama kita bahas minggu lalu ya dari kiamat besar, atau ya siapa tahu kita bulan depan tiba-tiba Dajjal datangnya hari kiamat, kan kita juga alhamdulillah kalau diselamatkan dari fitnah Dajjal. Tetapi apabila kita memahaminya secara kiasan, ya banyak Dajjal-Dajjal kecil yang ada di sini sebelum munculnya the real Dajjal ya. Jadi banyak para opresor-opresor di dunia ini, dan tidak harus opresor dalam bentuk penguasa ya, kadang-kadang opresor bisa dalam bentuk bos kita di mana gitu, atau kadang-kadang mungkin dalam keluarga ya, ada seorang orang tua atau anak yang mengopres atau berlaku seperti diktator terhadap anggota keluarga yang lain ya. Kalau kita di sini kalau kita hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir dari riwayat hadis Imam Muslim, insya Allah kita akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, terserah mau mempelajari memaknainya secara fisik atau secara kiasan, ya, terserah kita semua. Ya, terserah ibu-ibu bapak-bapak. Ini sekedar menyampaikan. Baik ibu-ibu bapak-bapak, kita hari ini akan mempelajari atau membahas ayat ke-100 hingga 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Nah, di sini konteksnya sudah hari akhir ya. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Dan Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah spesifik ya terhadap yang kafir dulu yang dibahas nih ya. Yang kafir dulu, lil kafirina ardo ya, dia lil kafirina ardo ya. Ya, nah di sini sebutkan show, kami perlihatkan ya, tapi sebetulnya ada lebih dari sekedar diperlihatkan ya. Kadang-kadang kita cuma melihat misalnya, tidak ya, bukan seperti itu, karena kalau cuma melihat kita mungkin ingat ayat di surat Al-Takasur ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim. Ya, menggunakan kata latarawunna, itu yang artinya melihat ya. Jadi tadi disebutkan dalam surat At-Tasur ini, tadinya kita jahim itu, neraka tersebut kita mengetahuinya secara ilmu ya. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunaha ainal yakin. Jadi berikutnya kita akan melihatnya sendiri jahim itu, dan keyakinan kita akan bertambah dari tidak hanya ilmu tetapi mata, sudah ainal yakin, sudah melihat sendiri. Jadi setiap orang kafir atau non kafir akan melihat neraka jahanam. Ya. Nah, tapi di sini menggunakan kata lain arbo, dan Allah Subhanahu wa taala spesifik kafir ya. Jadi di sini menyebutkan spesifik kafirin ya, disbeliever ya.
Jadi di sini tidak hanya melihat, tetapi sudah artinya arbo itu sudah seolah-olah hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya. Ya, saking dekatnya atau mungkin ya, atau bahkan mungkin pas terus sedikit walau alam ya. Oke. Siapa orang-orang kafir tersebut? Nah, alladzina kanat a'yunuhum fi qita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ya, mereka adalah yang buta mata hatinya di sini. Tertutup mata hatinya ya oleh gito. Gito ya, cover ya. Ada cover di matanya, seolah-olah ada cover dari mengingat Allah. Dan mereka yastati'una sam'a, tidak sanggup ya, dalam ini bukan tidak sanggup, tidak mampu mendengar, tetapi cannot stand ya dalam bahasa Inggris. Gimana ya terjemahan bahasa Indonesianya? Ya, jadi tidak tahan ya. Begitu ada yang membaca Al-Qur'an atau yang memberikan halaqah langsung panas telinganya gitu. Nah, seperti itu ya. Yastati'una sam'a. Nah, mungkin ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, surat Al-Baqarah, summum bukmun umyun ya. Sum'un ya, tuli. Tentu bukan tuli dalam arti tuli ya, tidak mau mendengar gitu ya. Bukmun ya, dumb ya, bodoh ya. Kemudian umyun, buta mata hati ya. Banyak dalam Al-Qur'an seperti ini ya. Bahkan dalam surat Thaha disebutkan bahwa mereka dibangkitkan kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Disebutkan ya di dalam surat Thaha ya. Disebutkan jawabannya ya seperti itu tadi, bahwa di dunia kamu memilih pribadi tapi kamu tidak memanfaatkannya. Ya, mata hatinya tertutup, maka ya sudah sama saja, dibutakan saja. Ya. Itu dia. Nah, sebetulnya ya ada berikutnya ya, nanti mungkin kita bahas poin tersebut yang akan saya sampaikan di ayat ini ya. Ayat berikutnya, afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ya. Nah, di sini menggunakan kalimat retorik ya, istilahnya ya. Allah SWT menggunakan kalimat retorik. Afahasiballadzina kafaru, ya, apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Ya. Tidak. Jadi di mana logikanya nih orang-orang kafir ini? Masa minta tolong kepada hamba lagi? Ya. Kita tahu hamba itu kan tidak berkuasa. Minta tolong sama hamba. Minta tolong sama masternya dong. Ya, pakai logikanya. Nah, ini maksudnya dalam ini Allah menggunakan kalimat retorik. Apa sih balazina kafaru ayatahidu abadi min duni auliya? Ya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ya, karena begitu tidak menggunakan akal sehatnya tersebutlah, maka jahanam lil kafirina nuzula. Ya, kami akan berikan jahanam sebagai tempat tinggal orang-orang kafir tersebut. Ya. Allah SWT belum selesai membahas orang-orang kafir ini. Ya. Tapi dalam ini sekarang lebih menakutkan lagi ayatnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu diberitahu orang yang paling merugi? Orang yang kafir sudah rugi ya. Pedoman kita kalau beruntung itu masuk surga. Muflih ya, muflihun ya, masuk surga, falah ya, sukses. Yang tidak beruntung masuk neraka. Tapi di sini Allah bertanya, maukah diberitahu ya orang yang paling merugi? Nah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Inilah orang-orang yang paling merugi. Jadi bukan orang-orang tidak hanya kafir ya, orang yang paling merugi justru yang paling merugi. Orang kafir sudah jelas rugi. Yang paling merugi adalah orang yang sia-sia perbuatan di dunia ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Jadi orang yang katakanlah ini tidak merujuk terhadap sebagai seseorang pribadi ya, tetapi orang dan perbuatannya, tapi tidak spesifik terhadap pribadi. Misalnya seorang filantropis, tapi secara akidahnya dia menolak adanya Allah, atau bahkan menyembah hal lain selain Allah, menduakan Allah,
menganggap ada Tuhan lain selain Allah, percaya kepada Tuhan yang dua, Tuhan yang tiga, bagaimana terserah ya. Dari konteks ajaran Islam, ya tentunya kita dalam hal ini pembahasnya dari konteks ajaran Islam, kita tidak mengikut campur akidah orang lain, tetapi akidah kita sebagai umat Islam, kita melihatnya. Kalau kita, ya, jadi jangan melihat keluar, tapi lihat ke dalam. Kalau kita sebagai umat Islam tiba-tiba bergeser, ya, melakukan sesuatu, tapi dalam hatinya sebetulnya menolak ayat-ayat Allah, menolak hari akhir, itu sebetulnya tidak ada manfaatnya perbuatan baik kita itu. Ya, filantropis, tetapi tidak yakin akan kebenaran Allah dan tidak harus secara beingnya ya dalam ayat-ayat Allah, ayat Quran, kalau menolak kebenaran ayat Al-Quran itu sama dengan menolak Allah. Menolak adanya hari akhir sama dengan menolak Allah, disebutkan di sini ya. Jadi tadi disebutkan atau di ayat berikutnya insya Allah kita akan sebut, Allah SWT akan menjelaskannya hari akhir. Itulah harus hati-hati ya. Kembali kepada masalah generik tadi ya, bukan menunjuk pada seorang pribadi tertentu ya, tapi ada kisah ya, riwayat Umar bin Khattab kekhalifahan. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang melakukan ekspedisi ke utara, ke Syria ya. Nah, tentunya di Syria ini, di gurun-gurun ini banyak monk ya, biarawan pada saat itu yang mereka menjauhkan diri dari kehidupan dunia, dan mereka juga menganggap Tuhannya multiple ya, lebih dari satu ya. Jadi secara akidah Islam tentunya sudah di luar hal tersebut ya. Secara akidah Islam, kita bicara akidah Islam ini, kita tidak bicara hal lainnya. Nah, Khalifah Umar menangis. Nah, Khalifah Umar di sini kita bisa lihat contohnya ya, tidak serta-merta dia datang kepada biarawan tersebut kemudian istilahnya itu memberikan bagaimana peringatan atau apapun tentang hari akhir, tidak, tapi beliau menangis. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabatnya bertanya, mengapa ya Amirul Mukminin Anda menangis? Umar radhiyallahu anhu ingat ayat ini. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Dan di ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Itulah. Jadi Umar radhiyallahu anhu pada saat itu ya, again berbicara secara generik, tidak secara pribadi seseorang, dan bahkan beliau juga tidak masuk ke dan memperingatkan biarawan tersebut, tidak, tapi beliau menangis, refleksi introspeksi diri sendiri ya. Ini saya beribadah tidak sebanyak mereka. Ya, mereka tuh berpuasa menjauhkan dari kehidupan dunia. Yet secara akidah mereka percaya kepada Tuhan yang multiple ya. Ada anaknya dan sebagainya. Seperti umat Yahudi menyebutkan bahwa secara ajarannya bahwa Uzair itu anaknya Allah ya. Kemudian kaum Quraisy ya menyatakan bahwa Allah itu mempunyai anak ya, perempuan ya. Ya, seperti itu tadi. Jadi walaupun kaum Quraisy itu banyak yang generous ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada artinya amal perbuatan mereka tersebut kalau di dalamnya secara akidah pada saat kita melakukannya, akidah kita ternodai istilahnya ya. Jadi di sini secara generik Umar radhiyallahu anhu secara general menangis ya, melihat mereka begitu berusaha keras tetapi ya seperti itu tadi ya, sia-sia amal perbuatannya secara akidah kita ya. Nah, makanya dia sayang
menangis sayang kepada mereka, dan mereka insya Allah ya, kita bilang tadi ya, kita sebutkan bahwa tidak secara pribadi, karena secara pribadi kita tidak tahu ujung akhirnya mereka. Insya Allah mereka mendapatkan hidayah seperti kita semua, dan kita pun dijaga hidayahnya sehingga akhir kita, hidup kita, sehingga kita selalu terjaga akidahnya, sehingga amal perbuatan kita tidak sia-sia. Ya, di sini ya amal perbuatan kita, ulaika ladzina kafaru, yang disbelief atau yang mengingkari biayati, ayat-ayatku, ya, dan artinya dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada di dunia yang sudah jelas bahwa akan adanya Allah dan hanya satu, ya, tidak mungkin ada dua secara logika itu ya, ya, biayati rabbihim waliqaih, liqaih itu artinya bertemu kepada Allah, ya, selalu dua, percaya kepada Allah dan pada hari akhir, pertemuan dengan Allah. Karena percaya kepada Allah itu untuk spiritual kita ya, untuk Allah ya, dan untuk kita spiritual langsung, vertikal. Tetapi iman kepada hari akhir ini, pertemuan dengan Allah ini ada implikasi horizontalnya juga. Ya. Karena kalau kita tahu bahwa apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat nanti, tentu kita akan sangat hati-hati. Kita akan takut berbuat buruk kepada orang-orang sekitar kita, karena kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat nanti. Kita akan takut menjadi dajjal yang sangat mengopres keluarga atau rekan-rekan kerja atau yang lainnya, karena takut. Ya, jadi iman kepada Allah dan hari akhir. Dan dengan hari akhir itu ada dua sisi ya, vertikal dan horizontal. Ya. Ya, jadi timbangan mereka itu, amal mereka pada hari kiamat itu zero. Habitat a'maluhum, ya, disebutkan dalam habitat ya, vain their deed ya, a'maluhum. Amal mereka itu zero, tidak ada manfaatnya. Ya, semoga ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, niat kita, akidah kita hingga akhir hidup kita. Dan semoga amal perbuatan yang kita lakukan di dunia dikategorikan oleh Allah sebagai amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi penyampaian maupun isi dari halakah kita, kajian kita pada hari ini, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan, maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.